kemungkinan Desember bisa ada money fight McGregor lawan Islam Makhachev. Wah, kemungkinan karena money fight itu. Atau justru skemanya bisa siapa aja asal McGregor menang ya. Misalkan let's say tiba-tiba out of nowhere Poirier yang menang gitu. Poirier menang. Money fight terbesar kayak udah nyaingin Khabib versus Conor itu. Itu pay-per-view terbesar kalau McGregor rematch sama Poirier. Itu pay-per-view-nya besar, money fight-nya besar. Misalkan Poirier yang menang ya, itu keren banget gitu. Menurut gua apapun yang McGregor lakukan ya, itu tuh bisa di-spin banget ceritanya tuh. Ibarat misalkan dia lawan Poirier itu dia bisa quadruple apa tuh berarti itu? Iya, udah 4 kali. Quadrilogi. Kalau misalkan dia lawan Jose Aldo itu mungkin jadi di-spin lagi ceritanya ini adalah revenge of the Brazilian kayak gitu misalkan. Kalau dia lawan Islam itu revenge to the pupil misalkan gitu. Balas dendam kepada murid. Ya akhirnya di episode kali ini akan ada jasa skip jingle lagi karena Ge Pamungkas balik lagi. Ge, orang-orang tuh pada seneng Ge waktu itu pas lu nggak ada itu. Tapi ternyata Tommy kena serang juga. Kenapa? Ya itu kata ini apaan sih yang tengah cuma hahoha apa dia bilang apa sih? Wah, padahal dia juga salah satuin. Iya padahal dia admin kita loh. Dia selalu ini nobar. Memang kalian ini. Tapi gue kaget loh. Gue nonton ini kan episode bertandi industri Bang Ge, Mas God. Ada juga jingle ternyata di situ. Skip jingle menit 1 jam berapa gitu. Oh ya, tapi by the way sebelum kita mendengarkan jingle supaya kalian bisa skip, gue pakai baju. Kalau udah ada sih makanya tuh gue pengen nanya tuh. Ini lagi tribut aja. Como lagi masuk ke seri A. Sponsornya aja Mola tuh. Wes kira. Ini aja support. Ya gitu aja. Emang kita titipan ini ya. Nggak ada titipan juga. Ini mah emang support murni dari aja. hati Bang. Murni dari hati. Gua doang yang nggak pakai baju tarung. Baju tarung. Lu pakai UFC yang dikasih ini. Budi. Iya Budi. Lagi jarang datang. Dia yang Volkanovski Topuria ya. Jadi buat kalian nanti kalau kita bertiga jual merchandise tolong dibeli. Iya. Iya karena kita mau dari dulu obrolan merchandise. Bingung. Yang bikinin siapa ya. Dan jangan lupa untuk nanti follow Spotify kami juga. Di situ ada jingle-jingle terbaru. Nggak ada. Tiba-tiba ada Spotify sendiri ya. Tapi jingle udah ada belum? Udah ada dong. Udah panjang nih. Udah panjang nih sosial. Gara-gara ini kan kemarin kan nggak ikut jadi kayak bikin yang panjang gitu. Ini udah gue pikirkan selama 1 minggu udah gue pikir. Oke. Ya wah anjir ini pasti nggak lucu nih. Biar nggak beban kayak ternyata lucu kan ya udah kalau nggak lucu. Biar nggak high expectation. Iya. Siap. Ya. Tahu lagu ini kan tahu lagu layang-layang. Oh layang-layang. Tahu. Ya ini dia. Kelas bulu tanding di kandang, berikutnya kelas bantam. Ternyata kepalanya kena tendang. Volkanovski lawan Islam. Oke, pas ini bagus ini. Bagus ini. Gak asal ini. Ini benar-benar karena libur sehari itu. Ini nggak ngasal ini. Ada rimanya. Rima, udah gue susah banget nyari plesetan rima akhirnya. Ya, boleh nggak 10 episode ke depan berima bangsat. Bang, soalnya kenapa jingle bagus sekarang? Karena udah balik lagi nulis sekarang, Bang. Oh iya, karena mau stand up. Nggak, soalnya kita minggu lalu yang pas lu nggak ada kita bahas GOAT kan. Iya. Ya, menurut kita, ini netizen juga yang komen-komen di YouTube kayak Kemal nih bener-bener nggak ngerti UFC MMA, masa Ercek sekali lawan Moreno langsung GOAT. Bro, lu tahu bercanda tidak bro? Serius apa? Tidak mungkin Ercek juga kita anggap greatest of all time. Iya. Tapi kalau G emang beneran GOAT. Yo, karena G on all tempo. Oh, on all. Oh iya, kemarin kan dikoreksi juga dia. Kalau Ercek itu GOAT, tapi T-nya itu adalah teacher. Karena dia guru. Dia tuh GOAT, T-nya tai. Orang tua murid ya Allah. Iya jadi waktu itu bahas GOAT Ercek gitu-gitu. Banyak yang tersinggung katanya. Ya iyalah. Kok Kemal gak ngerti bisanya dia bilang lawan Moreno sekali GOAT. Bercanda bro. Bercanda. Kalian kalau misalkan kalian datang ke nobarnya gitu kita seru-seruan banget. Tahu. Tapi di luar ekspektasi loh. Nobar 301 tuh ternyata seseru itu loh. Iya. Ternyata itu hardcore fans banget. Ternyata kalau misalkan kan ini jujur-jujuran aja kalau misalkan fight card itu bagus, kita ya kan enjoy. Nah, kalau fight card kayak tai, kita malah sibuk ngerosting fighter-fighternya.
Kita bingung kan mau bahas bahan juga. Iya. Orang kita pas mau Pantoja main aja kita mau cabut. Terima kasih udah. Begitu juga pula dengan penontonnya kan. Udah mau cabut. Cuma Kalau ya. udah puas nonton Jose Aldo udah penutup. Iya, udah Jose Aldo. Tapi ya kemarin ngomongin soal Jose Aldo ya. Jose Aldo ini kan dia menang berarti kan potensi untuk dia bertanding lagi ada nih. Jose Aldo nih. Nah kemarin itu ada ini waktu di grup Telegram ada obrolan sama gue baca komen-komen dari fans luar negeri lah. Oh, iya. Dia bilang gini, kan ini Jose Aldo menang kan. Berarti kan sebenarnya Jose Aldo mungkin dikasih kart lagi selanjutnya sama Dana White kemungkinan besar ada. Karena kan orang juga anjir Jose Aldo masih bisa menang, ini legend nih, masih ada potensi untuk ngelawan siapa. Entah itu batu loncatan atau justru ngelawan yang emang peringkat tinggi lah, bisa kayak gitu. Nah, ini kemarin ada isu juga kalau McGregor misalkan ternyata menang juga. Terus misalkan let's say Islam Makhachev, kalau Islam Makhachev kita di atas kertas mungkin kemungkinan menang lah ya. Kalau hati mungkin Poirier, kalau Sardo kan. Tapi kayaknya lu kena curse juga nih sama kayak Andovi lu, apa yang lu. Gue tuh sebenarnya pengen ngundang Andovi juga untuk Islam Makhachev. Perasaan pemilu udah beres bang, masih susah bang Andovi. Iya, yang tahu dia mah sibuk banget ya sosokan ya. Nah jadi kalau Islam Makhachev menang, kemungkinan besar menang. Terus habis itu McGregor menang, kemungkinan Desember bisa ada money fight McGregor lawan Islam Makhachev. Wah, kemungkinan karena money fight. Itu. Atau justru skemanya bisa siapa aja asal McGregor menang ya. Misalkan let's say tiba-tiba out of nowhere Poirier yang menang gitu. Poirier menang. Money fight terbesar kayak udah nyaingin Habib versus Conor itu. Itu pay-per-view terbesar kalau McGregor rematch sama Poirier. Itu pay-per-view-nya besar, money fight-nya besar. Misalkan Poirier yang menang ya, itu keren banget gitu. Kalaupun lawannya Jose Aldo lagi misalkan let's say McGregor lawan Jose Aldo pun tetap money fight menurut gua. Menurut gua apapun yang McGregor lakukan ya, itu tuh bisa di spin banget ceritanya tuh. Ibarat misalkan dia lawan Poirier itu dia bisa quadruple apa tuh berarti? Iya, udah 4 kali. Quadrilogi. Kalau misalkan dia lawan Jose Aldo itu mungkin jadi di spin lagi ceritanya, ini adalah revenge of the Brazilian kayak gitu misalkan. Kalau dia lawan Islam itu revenge to the pupil misalkan gitu. Balas dendam kepada murid gitu. Iya, jadi semuanya bisa story-nya. Iya, dan McGregor juga pernah diwawancara kan. Dia sebenarnya udah ada di mana tuh ada pertama Michael Chandler dulu. Terus kedua mungkin gue bakal trilogi lawan Nate Diaz. Terus GJ Dustin GJ. Jadi kayak beberapa gini-gini gitu. Dia udah ada, sebenarnya udah ada tuh. Udah lihat ini posternya McGregor Chandler itu udah official loh. Udah official. Gue baru lihat trailernya doang. Di apa? Di mana? Mola Sport atau di UFC? UFC officialnya. Oh, menurut gua kurang ya. Kurang ya? Tapi iklan itunya keren tau Do yang dia bikin iklan. Ya itu. Ini doang. Itu gitu doang. Gitu doang. Malah orangnya bilang itu Chandler apa Michael Bisping mukanya begitu. Iya juga ya. Malah kurang ya. Yang keren itu sebenarnya yang Pantoja tau. Warna-warnanya tuh, Pantoja tuh keren menurut gua tuh. Pantoja tuh yang warna-warna keren. Tapi sebenarnya kalau bicara poster ya, menurut gua terkeren adalah Conor versus Dustin yang ketiga. Coba cari di Google. Coba kita lihat ya. McGregor Dustin ya. Dustin Tiffany. Dustin 3. McGregor Dustin 3 nih. Yang gitu doang. Simple tapi cold gitu. Mana sih? Oh poster, gue lupa. Poster fight, mana nih? McGregor sekarang tapi gigi. Wush. Yang mana nih? Yang full color gini? Enggak, yang ini bang, yang hitam. Oh yang ini. Oh ini. Simple gitu, jadi nggak ada tetek bengek, udah pure gitu kan. Kalau yang Chandler masih warna-warna emas, masih ekspresi teriak gini kan. Kalau ini beneran kayak trilogi, semua dijawab di sini gitu, kayak bener. Kalem ya? Iya kalem. Ya bahkan ada ininya lagi yang apa kayak Marvel. Oh itu yang kedua bang, itu yang kedua. Iya yang kayak Marvel gini. Yang kedua. Tapi katanya ini ya sarungnya mau ganti di 302. Nah itu dia. Jadi sarungkian. Sebelum itu deh, itu kayaknya panjang lo mau bahas itu panjang ya. Jadi sarungkian. Panjang gak itu bahasnya? Soalnya gue masih ada McGregor. Ini bang dijawab dulu. Oh ada jokes ya. Apa kayak coba. Jadi sarungkian. Jadi gimana bang tadi? Ya jadi gini ya. Jahat banget nih orang nih. Matanya tajam banget ya kayak udah motong gitu. Matanya tajam banget ya kayak. Lu bahas sarung tinju panjang enggak? So-so lah. Oh so-so. Gini aja deh sebelum kita bahas sarung tinju. Lu kalau dari story McGregor lawan siapa buat money fight-nya? Lu siapa lu? Gue juga. Dari lu dulu, Dok. Sebenarnya kalau sebelum bicara panjang kita harus yakin dulu nih, dia menang gak lawan Chandler?
pada yakin menang lawan Yakin. Chandler. Kalau Gua gue ada yakin. potensi menang, yakin gua. Yakin gua. Chandler terlalu hitable ya. Iya. Kalau hitable. Ya, gua ya mau kalah apa orang bilang enggak kalah udah habis masanya, enggak gue McGregor. Kalau menurut gua, Nah, dia turun ke lightweight lagi bakal berat banget. oke. Jadi dia lawan Leon Edwards pasti seru. Atau ini kan UFC mau ngadain UFC Manchester. Bintangnya kan harus bintang Inggris dong, dan coachnya Leon Edwards kan udah bilang, iya Belal Muhammad udah kami berikan kontrak buat bertanding. Nah, kalau Belal Muhammad menang, bisa jadi tuh kayak Habib KW-nya gitu, Conor versus Habib KW lawan Belal Muhammad gitu. Cuman, gitu. Ya nggak sebesar nggak sebesar Islam versus Conor sih. Cuma gue kayak nggak melihat Conor bisa balik lightweight deh dengan badan kayak gitu. Oke, berarti kalau story yang bagus untuk Money Fight Desember, kalau McGregor menang apa? Untuk Desember ya. Iya, untuk Desember nih kita ngomongin nih. Ya pokoknya Money Fight tuh sebenarnya bisa di mana aja sih. Dana White mau taruh McGregor di mana aja sih. Kayak McGregor ayo-ayo aja kalau menang. Nah, tapi untuk Money Fight-nya siapa? Kalau menurut gue, Dustin ini bakal kalah lawan Islam. Oke. Nah, dibikin kuadrilogi. Jadi Conor yang gak dipaksain ngejar sabu karena orang juga pasti protes kan, apaan nih baru tanding sekali aja langsung dikasih sabu, ketahuan banget disayangnya. Ya udah lawan Dustin yang prestisius juga gitu. Sekalian bersihin nama karena dia udah kalah 2 kali di trilogi, sekalian juga memantaskan dirinya untuk berebutin sabuk apapun gitu. Oke, berarti lu story yang bagus adalah pertandingan keempat Dustin Poirier. Kalau lu apa, Ge? Siapa, Dustin Poirier gue juga sebenarnya. Oke. Tadi gue ngerasa kayak iya sih, dia tuh harus ngebersihin. Pertandingan terakhirnya melawan Dustin Poirier itu menyebabkan kaki patah. Jadi kayaknya emang harus dibersihin lagi. Oh iya, namanya ya. Soalnya dia nggak mungkin ketemu ini juga ya. Nggak mungkin ketemu siapa namanya? Brazil siapa? Jose Aldo kan. Jose Aldo sekarang udah nggak main di feather kan, udah dibantam, udah dikurus banget, udah tinggal tulang sama otot. Iya, maksudnya kalau Money Fight kan bisa aja bantam ketemu lightweight, maksudnya kayak ngaco gitu loh. Yang penting si Jose Aldo makan yang banyak buat ngejar si Conor ya. Iya. Kalau itu bisa, kalau Paddy Pimblett mungkin bisa. bisa. Paddy Pimblett. Berarti Poirier ya. Sebenarnya kalau setara story kita garis bawahi dulu ya. Misalkan Poirier ternyata kalah lawan Islam Makhachev, berarti kan udah nggak mungkin ada title shot lagi selanjutnya kan. Ya, Dustin pasti udah hancur, udah pensiun. Itu apakah Poirier pensiun nggak menurut lo? Kalau dia kalah? Kalau ngelawan Conor dia nggak akan pensiun. Kalau kalah lawan Islam Makhachev ini? Kalau kalah lawan Islam Makhachev, gue yakin kalau dia kalah lawan Islam Makhachev dia bakal nangis, dia bakal kayak Dustin seperti biasanya, dia bakal bilang, wah gue udah capek di dunia combat seperti ini, gue pengen ngabisin waktu dan keluarga. Tapi ketika ada telepon kring Conor mau ngelawan lu, wih gas, pasti gitu. Iya, dan itu maksud gue kembali lagi, kalau misalkan Poirier kalah terus nangis terus mungkin dia nyadar bahwa karirnya udah habis ya. Pertemuan terakhir sama McGregor itu bisa jadi penutup dia untuk dia pensiun loh. Maksudnya nih Money Fight penutup misalkan, paling manis itu. Terus misalkan let's say misalkan dia menang lawan McGregor, menang lagi ketiga kalinya dia menang ya. Terus dia ngomong kayak udah ini McGregor ini udah ketiga kalinya menang apa segala macam, gue pensiun. Terus dia naruh mic, udah legend bro. Dia udah tercatat sebagai fighter terbaik yang tidak pernah menjadi juara. Gitu. Iya, fighter terbaik, uncrowned king. Uncrowned king, the real uncrowned king. Dia cuma sayang berada di era yang tidak tepat aja gitu. Iya, dan dia adalah orang yang akan selalu dikenal selalu mengalahkan McGregor. Iya benar. Dia maksudnya udah McGregor sampai dia terakhir mau vakum aja dia ngalahin kan. Ya udah akhirnya dia benar-benar penghenti McGregor lah gitu. Jadi memang secara story mau itu Jose Aldo, mau itu misalkan let's say yang komen-komen gila netizen luar dan di grup Telegram ketemu Islam Makhachev gitu ya. Tetap yang paling keren tetap Poirier sih kalau secara story dan menjual juga bang. Jadi nggak yang kayak Islam versus Conor McGregor seru-seru, coba di hati di lubuk hati terdalam kita udah tahu skenario nya kayak gimana, di take down si Conor nggak bisa apa-apa, dicek sama Islam gitu kan. Tapi kalau lawan Dustin Poirier everything can happen bro. Baku tubuh kayak gitu kan. Itu yang bikin serunya. Dan bahkan kalau misalkan endingnya kayak Holloway sama Justin Gaethje ya, ketemu di tengah yang mau kayak gitu habis-habisan deh. Maksudnya udah nggak submisi rolling aja gitu. Itu pecah banget bro. Pecah. Udah habis itu penutup, siapapun yang mau kalah Poirier mau apa pensiun di situ selesai udah. Nah kalau menurut gua kita tuh perlu yang bikin penasarannya juga ya dari Conor, kita bakal ngeliat Conor, kita ketemu Conor yang mana nih? Conor karate atau Conor boxer? Semua patokannya di pertandingan dia lawan Chandler. Iya. Karena ketika kita ngeliat dari Chandler menang, seorang Conor McGregor menang poin, itu udah aneh banget ya kan. Kita udah mikir, gimana ya ke depannya ya, udah pasti gitu. Soalnya kalau udah ada footage dia lagi sparring kan lawan sparring partner ya,
sedikit keluar tuh Conor karatenya Iya. lagi. Kembali lagi stance-nya. kakinya main. Kakinya main, stance-nya itu ini. Dulu Conor mah dulu kalau Conor karate ya, itu selalu memulai dengan antara spinning back kick atau hook kick kayak gitu. Pokoknya kaki aja main terus dia. Oke, berarti memang kita lihat dari pertandingan lawan Chandler dulu seperti apa style fight-nya yang dikeluarin Conor ini ya. Dari situ kita bisa mempertimbangkan bahwa ketemu Poirier akan jadi seseru apa. Dan sebenarnya kalau menurut gua jangankan sebelum tanding lawan Chandler, dari press conference sebenarnya kita ngeliat dulu nih Conor lagi sehat atau enggak. Karena waktu Conor versus Dustin yang ketiga, gua gak ngeliat aura Conor McGregor yang dulu loh. Asal trash talk nggak jelas. Fansnya juga jadi balik ngata-ngatain si Conor McGregor yang dulunya satu ini sama McGregor gitu. Soalnya anehnya dia waktu tuh lawan yang pas Dustin Poirier yang kedua dia baik. Iya tiba-tiba baik, sekarang tiba-tiba jadi jahat lagi. Maksudnya, kayak iya lu kemana nih gitu. Iya benar juga. Respect beli sambal. Iya makanya nanti kita lihat, semoga kita sih berharapnya McGregor menang ya lawan Chandler ya. Kalaupun kalah, ya kalahnya jangan yang caur lah 5 berapa ronde sih? 5 ronde kan dia main event kan? Iya, main event. Oke. Kalau kita belum pernah ngeliat Conor McGregor out cold. Kalau sampai out cold udah hilang citra Conor McGregor. Iya hilang. Waktu lawan Dustin Poirier kan dia masih ya udah gitu kecolongan tapi masih napas gitu. Belum pernah yang sampai matanya gini atau sampai mata putih atau apa Iya. Iya, yang knockout Conor cuman baru itu ya. Iya. Baru itu Poirier doang. Jadi semoga McGregor menang jadi manis. Kenapa, Dok? Iya, makanya kan si Dustin Poirier the first person who knock out Conor McGregor, the first person who submit Max Holloway, the first person yang apa lagi ya? Pokoknya itu deh. Knockout pertama, submisi pertama sama apa pertama ya? Oh, ada satu lagi ya? Iya, ada lagi satu. Iya, nanti netizen komen aja di bawah apa lagi gitu. Tapi memang tadi ngomongin soal footage dikit aja ya. Gue baru lihat kemarin ternyata ada footage Sean O'Malley itu pernah TKO Pantoja. Oh iya. Ternyata pernah bikin TKO Pantoja. Jadi ngomongin footage tadi. Entah kenapa si Sean O'Malley ini timnya lagi ribut gitu sama timnya Pantoja. Nah terus si Sean, gue sendiri ini ya gue emang bahas tentang dunia fighter tapi gue nggak mendalami banget sebagai seorang fighter, jadi gue nggak begitu paham ketika orang bilang ternyata bagi seorang fighter namanya mungkin di Indonesia juga sama ya, fighter ketika menimba ilmu dia di camp ini dia bakal main ke camp lain buat sparring itu tapi itu footage-nya tuh disimpan, itu tuh udah kayak unwritten rules gitu, kayak udah etikanya fighter gitu. Etika sparring. Karena kita sparring bro, bukan turnamen. Jadi ya pasti kita nggak all out juga. Jadi kalau misalkan kecolongan ya nggak usah dipublish, namanya lagi latihan gitu. Nah, jadi waktu si Sean O'Malley ngeluarin itu kan di komentarnya dikata-katain, bukannya pertama dikata-katain karena bro lu bantamweight, lawan lu flyweight gitu kan. Kedua, ini sparring tahun 2016 gitu kan. Pantoja udah berubah. Ketiga, ini sparring ngapain lu upload gitu kan. Iya benar, makanya gitu. Itu jadi memicu pertikaian ini ya sebenarnya ya. Aneh sih kalau soalnya sparring itu tuh sparring itu kan emang nggak 100%. Iya. Sparring itu kekuatan nggak 100% karena emang yang dilatih itu adalah presisi bukan power, dan timing bukan speed gitu. Oke. Yang dilatih itu. Jadi ketika kalau kayak lu misalkan ngeliat di Instagram atau di mana gitu ada kumpulan sparring, terus sparringnya tuh gimana? Padahal cuma sparring doang, tapi yang kayak sampai full power gitu, itu dikata-katain. Kayak ini orang-orang kayak gini nih, yang bikin fighter cedera, padahal mereka nggak dibayar. Ah gitu. itu benar mah. Karena si Max Holloway kan terkenal, dia Max Holloway itu mengalami evolusi ketika dia udah nggak sparring sama sekali di campnya. Orang-orang bertanya-tanya, kok bisa fighter kelas UFC nggak pernah sparring? Terus si Max Holloway ngejelasin bahwa at a certain level lu bakal nggak perlu sparring lagi. Jadi kayak bener udah padding nonton terus ya simulasiin gitu. Jadi bener-bener bukan sparring lah. Tapi terbukti kan di Max Holloway. Tapi untuk fight lawan Justin Gaethje dia bilang dia jujur harus kembali ke neraka itu. Tapi dia ngejelasin tuh di podcastnya Joe Rogan. Katanya dia kayak pernah dia main ke gym di New York gitu kan. Dia ngerasa dia nggak ngerasa nggak ada kekeluargaan di gym itu karena setiap hari tuh
tiap member tuh berpikir gue harus bisa lebih dari dia, gue harus bisa lebih. Jadi kompetitifnya tuh nggak sehat gitu. Iya. Kayak lu tuh bukan ada di liga apa, misalkan oke, di UFC, kalau misalkan dia udah di UFC atau di PFL atau di One Pride atau di apa, boleh lah punya pemikiran gue harus lebih dari si ranking ini, gue bisa. Ini kan teman satu gym gitu kan. Lu jadi yang terbaik di gym juga dapat apa sih? Dapat sabuk enggak kan gitu. Terus Dia udah full cari ilmu aja. John Jones juga pernah merasa hal yang sama. John Jones lagi sparring gitu, terus dia antara kena pukul tendang gitu, kenceng banget, dak gitu. Terus John Jones kayak stopin gitu middle, you okay? Gitu. Padahal dia yang kena tendang ya. Tapi John Jones bilang, are you okay? Iya, I'm okay gitu. Sorry. Ya udah, lanjut. Terus kena lagi sekali lagi, terus John Jones kayak oke, that's it, thank you. Oh udah ya. Jadi emang mau nunjukin ini ada beberapa fighter yang otak udang gini nih, yang kayak wah ini gue John Jones, ini gue kalau misalkan bisa ngalahin dia, gue naik nama nih gitu. Pereira pernah digituin. Oh terus. Jadi lagi light sparring gitu, cuman tap gitu, tiba-tiba dia nendang apa gitu, dak. Terus kelihatan gitu gerakannya Warrior dari yang kayak cuman 50% gitu kayak oh lu gini, ya udah ditaikin sama dia. Dikit-dikit 70% sampai orangnya kena liver blow. Iya. Anjir. Ada itu. Gue nonton tuh. Kayak Don't Mess with Warrior. Iya ada Don't Mess with Pereira. Ada juga tuh yang cuplikan apa sih, kayak tendang gua itu John Jones ya, yang kayak ada fans ya, tendang gua, lu serius mau gua tendang gitu. Oh iya, itu sering banget tuh. itu mah ini apa? Kalau itu beda, itu low kick challenge. Iya, low kick challenge. Oh, low kick challenge. Meet event lah. Ya, jadi maksudnya tuh yang tadi Gabe bilang itu, si atlet UFC ini ya memang kayaknya menurut gue udah kasta tertinggi untuk fighter di seluruh dunia ya. Itu tuh mereka emang gak main-main gitu. Jadi kalau misalkan tadi lu bilang, oh lu mau segitu powernya, mereka tuh kayak udah ada tombol on off ya. Lu mau power gue seberapa sih? Kalau gue mau power yang maksimal, mati lu nih gitu. Maksudnya untuk orang biasa ya, lu beneran mau segitu. Jadi gue tuh nyadar bahwa pas yang John Jones ya itu ya, berarti yang nendang itu kan. Tendang gua sekuat-kuat lu serius mau ditendang sama gua sampai akhirnya sampai mental patah tulang belakangnya apa segala macam. Jadi mereka itu atlet UFC itu emang sudah segila itu gitu. Iya, jadi kayak kalau misalkan lu sering kalau bercanda kayak misalkan udah kalau kita yang kena pukul muter kepala kita, itu memang bercanda, tapi kalau menurut gua bener juga. Masalah yang dia pukul tuh orang terlatih juga gitu. Iya. Orang seterlatih itu aja bisa muter kepalanya, apalagi kita anjir. Iya, yang Merab kan ada si host yang cewek yang dia latihan takedown, yang si host cewek ini kan, yang pokoknya host cewek ini ditaksir Pereira atau apa, pokoknya bercanda-bercanda kayak gitu-gitu kan. Nah si Merab ini, lu mau buat latihan takedown sama gua, bener-bener kayak nggak bisa nafas hostnya kayak itu. Terus Merab tuh masih ketawa, masih kayak senyum-senyum. Ya lu baru segitu doang, udah nggak bisa nafas. Apalagi full power. Iya, makanya kebayang nggak gimana orang-orang malas banget berhubungan sama Sean Strickland. Sebagai orang yang Strickland paling bukan Pereira, Strickland host cewek itu katanya ditaksir. Oh si Nina. Iya yang ditaksir Strickland deh, bener. Oh enggak. Jadi awalnya gini, bukan ditaksir Strickland. Jadi pokoknya sekarang hubungannya Nina sama Sean Strickland tuh adik kakak. Hah? Tapi tadinya pacaran? Enggak, si Strickland punya pacar. Punya pacar, setia banget nih sama pacarnya. Oh jadi host ini adik kakak? Beneran adik kakak apa adik-adian? Adik-adian. Iya adik-adian. Jadi adik apa? ketemu gede. Iya, karena apa? Si Nina nih dia emang wajah baru di UFC. Terus dia membawa warna baru lah di UFC. Dia bisa nge-interview yang ngebuat seorang fighter tuh ngeluarin hal yang gak pernah kita lihat sebelumnya gitu. Jadi memanusiakan fighter lah, dan bisa ngebongkar Strickland yang kita ngiranya kayak bener-bener nih jangkis, penjahat, maverick, tapi bisa kelihatan sisi-sisi lainnya. Sampai si Sean Strickland tuh pernah nggak terima banget sama Nina. Jadi tanya gini sama Nina, Sean Strickland, lo kan pernah bilang kalau misalkan pertarungan itu seperti seks. Gitu. Iya bener. Kalau begitu bisa gue bilang nggak kalau misalkan pas lo lawan Pereira, Pereira fucks you over gitu, kayak anjing lu, you fucking bitch kayak gitu lu, kalau nggak lo untung kenal lo ketemu, kalau nggak gue gampar lo. Kali-kali digituin. Bahkan si Pereira itu pernah bikin skit sama Nina. Pereira kocak banget. Dia jadi gitu. Kayak iya aku sakit nih, kita ke chiropractic yuk, tapi terapisnya Pereira dipatahin lehernya gitu-gitu. Oh emang udah ini ya. Dan dia sama Merab tuh bercanda-bercanda sama Merab, dikunci takedown gua kata Nina gitu. Beneran lu mau di takedown terus nggak bisa nafas Nina. Terus Merab ketawa-ketawa ya baru setengah pokoknya gininya kayak gitulah. Jadi emang atlet UFC itu. Makanya gue tuh selalu salut ya sama orang misalkan bisa keluar dari giletin, bisa keluar dari kuncian bawah. Itu tuh emang atlet UFC itu mungkin kalau lu nggak kuat otot lu itu patah-patahnya gitu. Itu kenapa bang? Itu kenapa gue kayak aduh. Tapi nggak bisa disalahin juga ya. Iya. Gue paling gue kan kalau mencari
bahan atau tentang apa buat UFC kan biasa browsing YouTube atau Instagram dari fanpage gue kumpulin gitu kan. Nah tapi yang pasti gue nggak pernah ke TikTok gitu kan. Jadi gue waktu itu ya kalau lagi nyantai kan suka buka TikTok. Orang tuh orang Indonesia tuh ada aja yang ngomong kayak JK ini kalau diaduin sama Paris menang siapa? Ya Allah. Bro, bukan, jangan dong. JK lawan KKJ menang siapa gitu kan? Bro, JK, aduh anjing. Beda level bro. Beda. Walaupun kita ngomongin Cage Warrior aja, atlet kita siapa aja yang di Cornelius yang kayak gitu-gitu, bro nggak bisa, lu KKJ sama Paris, bukan maksudnya ini. Iya bukannya merendahkan mereka, iya, mereka juga jago gitu. Bener. Tapi lu kayak kemarin kan HSS Paris versus Anthony. Anthony kan pernah jadi atlet One Championship. Gue bukannya merendahkan si Anthony juga di One Championship, dia recordnya kalah 8. Tapi bukan masalah itunya gitu. Tapi ini adalah tentang UFC itu, mau kita bicara kayak gimana pun, UFC itu benar pinnacle of combat sport. Jadi ketika atlet udah di UFC itu udah lain level. Si JK Saragi gue yakin 100% kalau diaduin sama Anthony juga habis Anthony lawan JK. Iya pastilah. JK kalau lagi baca-baca gitu, kalau diaduin sama Paris menang siapa, kalau diaduin sama KKJ menang siapa. Duh. Tolong teman-teman bedakan ya. Jadi emang fighting itu adalah entertainment sports, ada entertainmentnya di situ. Iya. Tapi ada beberapa orang di mana dianya itu grafik fighternya lebih tinggi ketimbang grafik entertainmentnya. Iya. Daripada kebalikannya. Ada beberapa orang kayak misalkan lu pengen ngomongin Chef Arnold gitu. Terus Chef Arnold itu dia boxer nih, dia fighter nih gini-gini. No, dia entertainmentnya lebih tinggi daripada fighternya. Jadi yang dipikirin adalah entertainment bisnisnya itu, apakah itu duit atau apa kayak gitu. Nah, orang-orang yang kita lihat di UFC ini nih, masalah topik uang itu kan baru muncul tuh pas McGregor sebenarnya. Iya. Masalah uang itu. Tapi sebelum itu tuh semua fighternya itu tuh emang mikirnya adalah how am I supposed to be the number one in the world? Nomor satu nih. Gue nomor satu di kelas gue. Pas udah itu gue nomor satu di 2 kelas. Kayak mau nunjukin lu seberapa beratnya lo, gue bisa ngalahin lo. Atau seberapa kurusnya lo, gue bisa ngalahin lo. Nah itu tuh mental-mental kayak gitu tuh. Mental-mental kalau misalkan lu lihat di poster ini nih, lu lihat matanya aja. Ini adalah mata-mata yang lu tahu ketika lu ngelihat Islam, lu ngelihat bahkan itu di Le Show deh. Lu ngelihat orang-orang kayak gitu yang mata orang yang tahu, you know what? Gue udah kepikirkan 61 cara gimana cara ngalahin lu nih. Gitu. Lu ngelihat kayak Strickland nih. Lu lihat Mas Vidal yang mau tanding boxing sama Diaz. Kayak ini aja sih. Tau gak pernah denger ini gak Bradley Martin? Jadi dia podcaster, terus dia ini fitness lah, podcaster fitness, dan dia karena berat dia 260 pounds, dia selalu bicara kayak gitu terus kayak kalau gue berantem sama fighter UFC gimana? Tapi ini aturannya aturan jalanan, menang siapa? Terus kalau misalkan yang fighter UFC lah, tapi gue 260 pounds gitu-gitu kan. Nah terus waktu itu pernah bintang tamunya si Chito Vera kan. Si Chito Vera kan gak ada yang, kan waktu itu pernah ngundang si Sugar Sean. Terus si Sugar Sean jawabnya masih baik. Masih baik. Pas diundang si Chito gitu kan. Kalau menurut lu, gue berantem sama lu menang siapa? Aturan Street Fighter ya, gitu. Terus Chito bilang, gue bunuh lu sekarang juga bisa. Si Chito gitu. Beda lah gimana ya? Beda orang yang berantem masih di awang-awang, berantem masih di sparring, sama orang yang berantem udah keseharian. Chito Vera kan udah fight, berantem udah keseharian gitu kan. Iya benar. Makanya memang atlet UFC ini tidak bisa kita sepelekan sama sekali lah. Pertandingan apapun itu, mau itu peringkat, bahkan mau itu peringkat seperti RC kemarin aja, makanya itu nggak bisa di underestimate gitu. Emang orang yang kita selalu kita bahas, mau itu peringkat 10 ketemu peringkat 1, siapapun yang ada di 15 besar UFC itu udah pasti orang gila. Dan ini sekarang biar gue kasih tahu satu hal nih ya, tentang orang-orang yang ngira kalau street fight kayak gitu-gitu ya. Ini lu praktisi ini kan, bela diri juga kan dulu. Nah, gue tarung derajat nih. Di tarung derajat, gue tuh ada satu tendangan efektif banget. Namanya itu tendangan lurus. Tendangannya lurus aja gitu, tapi itu cepet dan ngincernya ke ulu hati. Ngincer ke solar plexus. Tendangan itu dilatih dari tingkat 1 sampai tingkat atas, dilatih, tapi dalam pertandingan gak boleh digunakan. Gara-gara mematikan. Ya ulu hati soalnya. Ulu hati. Nah, lu
Taekwondo. ada nggak beberapa jurus di mana itu dilatih terus-terusan, tapi ketika pertandingan itu nggak boleh digunakan. Kalau di taekwondo mungkin gerakan tangan kali ya, karena di pertandingan nggak boleh pakai tangan. Gerakan tangan Iya. nggak boleh digunakan. Iya. Di dalam karate itu juga ada seperti itu. Ini bukan gue nggak tahu karate Kyokushin ya, tapi di beberapa karate itu ada satu gerakan di mana itu mengincar ke leher, tusukan di leher sini. Iya. Itu dilatih tapi tidak boleh digunakan. Tapi di buku itunya ada tuh, di buku metodenya tuh biasa ada nih gerakan mematikan Nah, karate. ada yang begini, Ya. ada ini yang tusukan di sini, tusukan ke sini. Lu bayangin ini leher kan tusuk di sininya. Di Tarung Derajat ada beberapa gerakan seperti itu. Di banyak bela diri ada gerakan seperti itu. Gerakan yang dilatih terus-terusan, tapi ketika pertandingan jangan digunakan. Begitu pula dengan jujitsu, begitu pula dengan semuanya. Nah, di UFC gitu juga. Jadi ketika lo bilang, oke deh kita tarung, tapi di jalanan, mungkin lo yang berpikir streetwise gitu, mikir kayak, oh gua ada batu, gua ada apa kayak gini. Nah ini tarung ini, oh di jalanan nih. Berarti gue boleh dong pakai jurus-jurus yang nggak boleh gue lakuin di Oh iya, gue pertandingan. baru kepikiran. Kayak di UFC tadi bicara Brazilian Jiu-Jitsu ada jurus yang apa dipelajari tapi nggak boleh di UFC. Di UFC tuh nggak boleh fist hook. Oh, fist Si Dustin Poirier kan pernah protes ke wasit waktu lawan Chandler karena si Chandler pernah hampir nge-fist hook si Dustin. Jadi fist hook tuh kita udah dapat punggung lawan. Biar kita dapat lehernya, kita congkel hidung lawannya. Tarik gini biar gini. Ya, Nah ya, itu nggak gitu. boleh kayak gitu. Kalau di UFC, cuma kan kalau di jalan Ya boleh. Di jalan boleh, di jalan boleh. kayak di visuknya bukan di sini, langsung matanya yang dicongkel. Kalau misalkan lu mikir, oke, kalau misalkan di jalanan, oh namanya jalanan ya, kalau gua kena armor, gua gigit aja, kayak gitu. Ini para petarung UFC nih, mereka nggak perlu ambar buat lu, Iya. nggak perlu. Kayak ini bro, kalau bicara gigit-gigit, siapa sih? Eric Colim lawan ini. Siapa? Eric Colim lawan, oh gue tahu lagi. Iya. Lawan siapa? Siapa dia? Si ini yang Vincent Rinaldi. Iya, si Wilson kan BJJ Vincent, kan. iya. Terus tanding MMA, terus si Eric Colim bilang street fight tuh. Bener waktu tanding digigit, cuma ya tap out aja terus. Lucunya gini lagi. Lucunya si Eric Colim kan bawa pasukan. Iya. Bawa pasukan. Jadi pas submisi kilat lah. Sekali takedown, si Eric Colim panik, pukul, nggak tahu gimana nge-sprawl, terus di setup buat armbar, gigit, tetap ini tap out ya. Tap outnya di RNC, area kecok gitu kan. Terus selesai pertandingan, pendukungnya kayak bingung gitu kan, kok udahan gitu. Jadi dipikirnya mungkin kayak kalah ronde ini, dicekek dia tap out, oh yaudah kalah di ronde 1, kita lanjut lagi ronde 2. Nggak ada bro, kalau dicekek mati, kalau dilanjutkan mati gitu kan. Mati lah. Mati. Oh gitu ya. Penonton pada nggak terima gitu. Ya kenapa nggak dilanjutin lagi di ronde 2? Bro, kalau udah tap out mati. Makanya lu nggak ngerti gitu. Lu misalkan mikir kayak, kalau street fight, ya ini kan UFC kan ada peraturan gini. Street fight dong biar bebas. Mati lu. Iya. Lu nantangin orang-orang yang dia belajar elbowing orang, tapi bilang oke, lu elbow semua, tapi satu-satunya elbow di mana tubuh lu itu fasih banget, karena udah didesain itu nggak boleh, yaitu 12 to 6. Ini nggak boleh. Ini nih adalah gerakan di mana kita sebagai manusia tuh enak banget begini. Ombak. Ini enak banget. Iya. Tapi lu nggak boleh ngelakuin itu ya. Tiba-tiba, kita street fight aja. Oh berarti boleh gue. Berarti gue boleh elbow lu, gue boleh tendang kontol lu. Karena gue ada beberapa pelajaran-pelajaran yang dimana gue bisa tendang kontol lu. Gitu. Iya. Lu bayangin Pereira gimana backflipnya langsung kena kepala bro. Itu mah udah nggak ada bercanda-bercanda itu kalau street fight sama Pereira mah. Ayo street fight sama gua, kelar lu anjir. Mati. Dia nendang, dia leg kick aja sakit, gimana nendang kontol Pereira. Bucat bro. Lu sampai cucu lu pincang. Ya makanya ya. Tapi memang kalau tadi juga bahas soal misalkan tadi let's say kita ngomongin soal Pantoja sparring sama si Sean O'Malley ya. Ternyata begitu kemarin waktu Pantoja selesai ngalahin Erceg itu banyak ada beberapa komen kebencian dari netizen, gue baca di komentar netizen luar bahwa sebenarnya Pantoja itu adalah salah satu fighter yang cukup boring gitu. Karena lu cuma megang punggung terus lu bawah-bawah kayak gitu-gitu doang. Beda sama misalkan lu lihat Moreno lagi di kelasnya dia, Brandon Royval pun lebih entertain lah daripada dia. Bahkan ada beberapa orang yang bilang nonton Erceg lebih menghibur daripada nonton Pantoja, bro. Kalau menurut gua itu semua resensi bias. Oke. Kayak semua orang tuh selalu berharap seorang underdog menang. Semua orang tuh selalu mengharapkan suatu upset. Tapi ketika kita udah nonton banyak pertandingan, kita justru lebih menghargai tentang betapa jalannya fight IQ si
Pantoja sebagai seorang champion. Gitu. Dia tahu jalan keluar supaya menang, dia tahu jalan keluar supaya meyakinkan juri gitu. Soalnya at the end of the day fighting membosankan. Cuma kebahas di 1 atau 2 minggu setelah pertandingan. Tapi record bertambah 12-1 atau 13-0 itu tuh selama-lamanya. Jadi gitu. Yang paling fight IQ ini kan orang-orang tuh mulai melek sama fight IQ semenjak pertandingan tinju lama nih. Sugar Ray Leonard ngelawan si Roberto Duran kalau nggak salah. Itu kan secara kekuatan Roberto Duran kan ini banget. Misalkan ini pertandingan tinju itu berapa 3 menit ya? Lupa gua. Satu rondenya. Kan dia 12 ya. Katakanlah 3 menit ya. Iya. Selama 3 menit itu si siapa namanya? Sugar Ray Leonard tuh dia mukulnya biasa aja gitu. Tapi di setiap 10 detik terakhir dia ngelakuin flurry. Flurry itu yang sekarang tuh yang orang-orang tahu yang gitu-gitu. Dia ngelakuin itu terus. Nah, itu poinnya stack up itu sampai ronde akhir-akhir sehingga yang bikin si Roberto Duran jadi panik. Jadi kayak wah ketinggalan nih ngapain nih gue ketinggalan banget nih kayak gitu. Nah, itu yang dimain fight IQ. Jadi udah tahu gitu momen kapan gua ngeluarin ini, momen kapan gua itu tahan stamina kayak gitu-gitu, tahan gerakan. Nah, kalau menurut gua Pantoja ya itu yang dibilang sama Sardo, fight IQ-nya dia udah ke arah situ. Bukan ke arah entertaining apa gitu-gitu. Iya, dan itu udah mental juara aja sih. Maksudnya udah apapun itu rekor udah paling penting. Makanya kan ada yang kemarin misalkan waktu Rahmonov main itu, ya anjir bosenin banget nonton Rahmonov, tapi kan yang penting menang. Iya, at the end of the day tetap undefeated. Undefeated dia kan tetap mau lawan Wonderboy kok begitu boring banget gini, tapi kan menang. Iya, at the end of the day itu yang the only thing matters ya itu. Iya, makanya. Kalau dari sudut pandang penonton kan kita kan pasti gini, kita pengennya mengincar kayak wah Rakhmonov lawan Wonderboy. Ini Wonderboy ini terkenal banget dengan strikingnya. Wah, kita pengen banget kan lihat mereka berdua striking. Tapi kan kalau Rakhmonov dia terkenal sama strikingnya. Jangan sampai gue ke striking, mati gue. Kalau kita mikirin hiburan, dia mikirin karir, dan nyawa. Iya, makanya ya. Jadi memang buat yang bahas soal Pantoja gitu-gitu boring apa segala macam, kadang-kadang memang fight IQ terus mental juara tapi sama rekor tadi yang itu udah cukup krusial lah kayak gitu. Nah, cuma memang kalau misalkan kita bahas soal si itu tadi yang kita mau ngomongin soal glove tadi, 302 kan mau ganti glove kan. Ini tuh ada sambungannya sama kenapa ganti glove? Lebih street kah? Jadi sudah lama banget tentang isu colok mata itu mengganggu. Oh, yang colok mata. Berarti kalau yang di street kita boleh colok mata sebenarnya kan sah-sah aja. Oh iya benar. Dia kan tadi kan kita ngomongin street kan sebenarnya colok mata kan nggak boleh. Tapi kan itu John Jones undefeated di jalan. Tapi kan sering banget kita lihat bahwa beberapa kali colok, bahkan Justin Gaethje pun kena colok Holloway kan terakhir kan. Jadi akhirnya ini ditiadakan gitu. Jadi glove yang baru itu tuh by default rangkanya tuh bikin tangan kita gini. Oh, jadi nggak bisa lurus nyolok lagi? Ya kalau lurus kita kalau nyolok tuh bener-bener effort gitu kan. Kadang fighter tuh pas ancang-ancang kan, ancang-ancang baru kecolok gitu kan. Nah karena defaultnya gini, jadi harapannya gini gitu. Jadi nggak gini. Gitu. Nah cuman ini kan bisa dibilang 302 jadi prototype fighter ngerasain sarung tinju itu. Nah kalau menurut gua yang bakal kerasa banget itu untuk para grappler. Oh, kenapa tuh? Karena gue sendiri nggak ini yang nggak segitu sering juga nge-grappling ya. Jadi gue nggak begitu tahu dampaknya tangan kita kebuka maksimal sama enggak. Kalau grab ya kayak gini juga sebenarnya bisa nge-grab. Cuman pasti ada faktor pembeda lah dengan fighter yang ngandelin striking yang tangan pasti di kepal terus gitu. Gitu kalau menurut gue mungkin Islam bakal ada ini, dan menurut gue ada hal yang perlu diwaspadai juga nih. Jadi kemarin Islam Makhachev interview bareng Daniel Cormier bareng sama si ini juga Chelsonen. Terus dia bilang kayak gini, Dustin Poirier itu perebutan sabuk pertama kalah dengan submisi, perebutan sabuk kedua kalah dengan submisi. Nah di perebutan sabuk ketiga gue pengen nyiapin sesuatu yang spesial buat Dustin. Nah bisa jadi kayak kata lu bang, yang si Islam pengen bikin kaget dengan brawling. Iya, orang-orang kan mikirnya kalau Dustin menang dengan TKO. Nah ini sekarang gue balas nih dengan TKO. Takutnya itu malah jadi blundernya Islam gitu. Dia udah bukan mikirin menang, tapi mikirin aduh caranya gimana ya, kayaknya cara kayak. Padahal dia dengan cara biasa aja bisa menang, cuma karena dia pengen
Jadinya itu jadi blundernya dia gitu. Tapi who knows gitu kan. Iya. Berarti memang semuanya harus adjustment dong sama si Gue yakin di fight camp ini juga udah pasti dikirimin sama UFC buat mereka. Udah 3 bulan terakhir latihan sparring dengan glove baru, pasti udah dikirim. Ya soalnya di beberapa match memang nyolok mata ini cukup mengganggu ya. Maksudnya kalau kita nonton pertandingan mungkin harusnya tanpa colok mata kayaknya bisa ada mengimbangi. Tapi karena ada insiden colok mata jadi mungkin mempengaruhi mental dan pandangannya si fighternya ya. Pandangan, tempo, momentum banyak banget yang keganggu sama ini. Dan menarik lagi glove baru bang. Untuk champion, untuk perebutan sabuk itu warnanya emas bang, jadi udah nggak hitam lagi. Oh, iya jadi ntar dua-duanya. Iya, Islam Warrior pakai warna emas. Wih anjing keren banget itu. Itu keren sih. Glove ganti udah berapa kali ganti sih? Kan waktu zaman Roy Gracie bukan glove-nya nggak pakai glove kan? Nggak pakai. Ada yang pakai sarung tinju lah, ada yang sarung tinju satu doang. Nah terus abis itu berapa kali pergantian glove nih selama ini nih? Baru 2 kayaknya ya? Sebenarnya yang mengusungkan untuk glove-nya itu dibikin kayak sekarang itu tuh fighter juga. Gua tuh lupa siapa. Pokoknya tuh era-era bukan Chuck Liddell siapa gitu. Jadi dia bilang gua waktu itu nonton gitu podcastnya. Iya, jadi itu gua yang bikin. Oh, kok lu yang bikin? Iya, jadi dia kayak ngambil glove biasa, terus digunting-gunting. Digunting apanya, terus dijahit sama dia, terus dipersembahkan ke Dana White. Kalau ini gimana? Terus Dana White kayak liat, gue pikir-pikir ya jadi itu glove UFC. Gitu. Dan sebenarnya Trevor Whitman udah bikin. Trevor Whitman udah bikin desainnya tuh dan udah lama dari zaman Justin versus Habib itu udah ada prototipenya. Cuma nggak dipakai-pakai karena orang pada bilang iyalah pasti UFC nggak mau pakai sabuk glove-nya Trevor Whitman soalnya pasti ada bayar hak cipta gini. Masih mereka pengen bikin sendiri gitu. Dan akhirnya kesampaian bikin sendiri. Iya kesampaian ya dan gitu. Itu Jon Jones sekarang nggak bisa nyolok mata. Bisa aja dipaksain gitu kan. Tetap gitu ya Jon Jones ya. Kayaknya yang minta untuk pergantiannya itu tuh Justin Gaethje sih. Wah karena kecolok dengan pertandingan apesnya itu dia. Emang Jon Jones berapa kali nyolok mata? Oh itu mah udah ciri khas bang. Ciri khasnya dia kan. Tendangan gak masuk, udah dia ngamanin pakai kayak gini. Dia udah gitu ya. Soalnya kan dia itu kan Muay Thai kan selalu jaganya gini. Alasan dia buat ngatur jarak padahal tangannya gini-gini. Oh biar bisa colok mata ya. Tapi kalau Jon Jones tuh tadi kan gue cepat ngomongin soal Jon Jones ya tadi sempat baca di Instagram ya. Dia tuh sempat ada kayak cabut dari heavyweight gara-gara Jan Blachowicz ya. Enggak, itu jadi si Jan. Si Jan tuh nih kan sekarang yang mau menantang Alex Pereira siapa lagi gitu di light heavyweight gitu kan. Kayak videonya Mojahid Fudailat gitu. Oke. Di parodinya si Alex Pereira nih ngebantai semua orang di UFC dari Strickland ke knockout, Israel ke knockout, terus Prohaska ke knockout. Ian doang yang enggak gitu, bener-bener legendary police chin dia dipukul telak berapa kali nggak mempan gitu ini. Police chin police chin ininya nggak mempan gitu. Di leg kick juga keras banget gitu kan. Nah terus Ian ngerasa kayak dialah yang paling berhak buat dapat rematch gitu karena dia yang bener-bener ngebuat si Alex Pereira harus tiba-tiba mendadak pegulat gitu-gitu kan. Nah, terus dia tambah-tambahin lah dia omongannya kayak saya tahu ini kan si Jon Jones ngomong juga kan dia pengen ngelawan Alex Pereira. Gitu. Nah, terus dia bilang ini juga Jon Jones juga kabur dari heavyweight kan karena kabur dari gua gitu. Soalnya kan si sepeninggal sabuk Jon Jones kan Jon Jones setelah lawan Dominic Reyes dia lepas sabuknya. Dan orang udah pada bilang Dominic Reyes yang seharusnya menang. Akhirnya Dominic Reyes dianggap sebagai raja tanpa mahkota dan dianggap di perebutan sabuk berikutnya pasti Dominic Reyes yang juara. Totonya Jan Blachowicz yang merubah semua jalur cerita gitu kan. Tiba-tiba menang. Nah, terus orang-orang pada berharap tuh Jan Blachowicz ketemu Jon Jones, tapi Jon Jones nggak mau balik lagi kan karena waktu itu masih masalah bayaran. Nah, akhirnya si Jan bilang kayak gitulah. Jon Jones aja kan kabur dari light heavyweight karena gua juaranya. Terus si Jon Jones kayak balas satir gitu. Wih, hebat bisa tahu. Kayaknya ada mata-mata deh si Jan Blachowicz gitu. Oh, bercandanya gitu ya. Ini ada apa ya dengan Jon Jones dengan mata-mata? Kalau nggak salah dulu Jon Jones juga pernah ada isu mata-mata juga tuh. Gue lupa antara lawan Rampage Jackson atau siapa. Nggak, Jon Jones yang itu yang ada polisi datang ke rumahnya. Orang lagi party. Tiba-tiba ada polisi datang tes urin ya. Apa? Iya. Tes narkoba. Yusada. Anjir sampai katanya ditodongin beceng kan hampir ini gokil banget kriminal banget. Tapi emang Jon Jones isunya yang dia pengen ngeladenin Alex Pereira kalau dia naik level ke itu mungkin kejadian. Aduh itu kalau menurut gue gimana ya? Itu kalau kejadian keren banget sih. Jadi keren banget lah.
kayak gue setuju loh dengan komentar-komentar fanpage dan pengamat-pengamat MMA luar gitu. Kayak semua orang berharap nonton Alex Pereira versus John Jones. Tapi bukan itu yang benar. Karena ada juara interim bro, Tom Aspinall gitu. Dan gimana ya, si Alex Pereira kan bilang dia pengen naik ke heavyweight gitu. Terus si John Jones kayak gini, balik lagi ke tadi, siapa sih yang nggak mau ngelihat Alex Pereira versus John Jones? Semua orang pengen ngelihat kan. Dan si John Jones pun bisa tahu gitu, semua orang pengen pertandingan ini. Dan Alex Pereira gak punya gulat. Gue sekali take down mati nih Alex Pereira gitu. Dibandingkan gue harus ngelawan Tom Aspinall yang berbakat banget, striking jalan, gulat jalan, gulat jalan gitu kan. Gue mending lawan Alex Pereira aja. Lah barulah dia mulai ngomong-ngomong kan, siapa yang pengen nonton saya lawan Alex Pereira gini-gini, dibikin voting. Si Tom Aspinall gak terima lah, ngomong-ngomong langsung ngoceh-ngoceh. Bro, gue udah nungguin lu dari kapan tahu, kok tiba-tiba ada narasi baru. Kemarin bilang lawan Stipe ranking 4, gue interim, tapi gue biarin gitu kan, gue kasih. Tapi sekarang ada narasi baru lawan Alex Pereira. Gimana sih gini? Kira debat barulah sekarang dia pernyataan terakhirnya tuh. Apa? Ada pernyataan terakhir dah? Ada pernyataan Coba terakhir. ya. Gila emang. Ini katanya. Pada akhirnya saya mengambil keputusan pasti di tengah-tengah. Saya akan kembali ke rencana awal dan bertanding melawan orang yang memiliki segala prestasi. Karena kalau tidak saya akan completely disregard, kayak saya benar-benar mengacuhkan latihan Stipe selama ini. Jadi dia kayak benar-benar kemarin tuh untuk membangun hype aja, dia bilang pengen lawan Alex Pereira gini-gini. Ujung-ujungnya dia bilang enggak, gue balik lagi, gue lawan Stipe. Gue nggak enak lah, masa dia udah latihan siap-siap lawan gue nggak ngeladenin gitu. Padahal mah alasannya biar Stipe ke umur 42 aja gitu. Iya. Stipe umur 42 gimana ya, mau di kampanye bikin GOAT versus GOAT juga tetap aja orang ngelihat ya Stipe mah. Ya udah ya. Iya, sesayang apapun gue sama Stipe, gue kan fighter heavyweight favorit Stipe gue. Sampai sekarang. Iya. Masa? Soalnya Stipe tuh dia adalah heavyweight satu-satunya dalam sejarah, sama dengan Fedor Emelianenko, tapi Fedor di Pride kan, fighter UFC heavyweight yang pernah mempertahankan sabuknya 3 kali, dan bahkan bisa dibilang 5 kali kalau waktu lawan Daniel Cormier nggak blunder gitu. Stipe Miocic ini karena sebagai seorang heavyweight trash talknya gak sebesar itu gitu, soalnya kan dia yang paling wajahnya UFC gitu, cuma kan dia UFC ini kasarnya adalah kerjaan sampingan. Kerjaan utama dia kan ini damkar. Iya, dia pemadam kebakaran di Ohio gitu kan. Makanya terus di knockout powernya gokil banget. Dia tuh katanya tuh kayak Crash Bandicoot. Jadi torsonya ke atas itu lebih panjang, kakinya tuh. Bayangin kaki Stipe Miocic dengan kaki Jose Aldo itu sama panjangnya. Padahal dia heavyweight. Iya, tapi dia heavyweight. Ini bantamweight. Jadi kayak Crash Bandicoot, ini panjang gitu badan ke atas. Nah, itu yang bikin dia strikingnya serem banget, bahaya banget. Wah, lu dihujat nih abis. Banyak yang dukung Stipe juga, bro. Banyak. Malahan banyak banget yang nggak ngedukung John Jones juga. Iya. Maksudnya Miocic. Soalnya ya tahu sendiri orang Indonesia. Ya di samping dari prestasinya, semua orang Indonesia pasti seneng lah ngeliat fighter humble kayak Stipe Miocic. Apalagi kayak gue pertama kali jatuh cinta sama Stipe itu yang lawan Francis Ngannou. Yang Francis Ngannou undefeated, semua orang dikawin, badan serem, sampai UFC juga ngepromosiin bilang kalau tinju Francis Ngannou ini setara dengan ditabrak mobil Ford Escort gitu kan. Terus kayak enggak ada sama sekali tentang yang ini yang akan menjadi lawan dia petahana adalah seorang juara heavyweight yang mempertahankan sabuk 2 kali. Enggak ada kayak gitu. Terus Stipe yang Oke. Pas tanding langsung dibilang kan, iya kalau tinjunya setara ditabrak Ford Escort, tapi Ford Escortnya nggak ada bensin gitu. Oh ya gitu ya. Jadi Miocic tuh ya. Daripada yang heavyweight yang lain tuh Miocic lu sampai sekarang tuh. Tapi semoga aja sih. Semoga aja kan rumornya itu adalah John Jones dan Miocic itu adalah pertarungan pensiunnya Jones kan ya. Iya, dan Stipe juga pasti. Iya. Semoga aja kita bisa ngelihat ya ada itu Pereira dan Jones. Dan di itu sebelum nanti terakhir kita bahas Merab dikit ya, akhirnya kan bertanding juga ya Sean O'Malley sama Merab ya. Dan nanti di episode selanjutnya tuh mau ada bintang tamu kita teman-teman. Tadi kan Sardo mau ngomongin soal TikTok. Dia per hari ini dia lagi viral di TikTok. Karena dia ada sutradara Vina sebelum 7 hari. Bukan Vina Garut, beda itu. Bukan sutradara Vina Garut.
Vinegar itu bokep ya? Buat apa gue? Apa pokoknya? Enggak ada masuk gitu. Gue pengen Garut. Ya, tapi nanti mungkin ini kita bisa tanyakan juga ke Mas Anggi Umbara kalau dia jadi datang ya. Tapi harusnya sih jadi datang. Nah, itu ada pertandingan ini ESPN MMA yang ngupload bahwa ini adalah dream fight. In the future. Jadi masa depan mereka mengharapkan ini. Oh, gue kayak pernah lihat pasti. Ya, ini pertandingan yang pertama adalah Israel Adesanya versus Jiri Prochazka. Itu dream fight-nya ESPN MMA ya. Soalnya Terus Iri bilang pengen ke middleweight. iya, jadi lawan Israel Adesanya. Terus Mike Holloway lawan Michael Chandler. Jadi itu Mike Holloway, Michael Chandler. Alex Pereira justru lawan Tom Aspinall. Itu dream fight-nya menurut ESPN MMA. Yeah, In itu the yang future. paling masuk akal. Paling masuk akal. Conor McGregor, Leon Edwards, bener. UK Bener. yang kita bahas Iya, tadi. iya. Terus habis itu ada Tony Ferguson, Nick Diaz. Wah, dream fight. Ya tidak tahu ya, mungkin terwujud bisa juga ya. Terus ada ini Shavkat Rahmonov versus Khamzat Chimaev. Oh, itu paling itu, mungkin, itu. paling mungkin. Itu paling dan mungkin. paling Jadi ger itu. cuma nggak usah pakai penjelasan, nanti di episode Mas Anggi aja minggu depan ada penjelasan. Kalau lu siapa, Dok? Dream fight lu, Dok? Yang ini dari Hamzat Shavkat. Lu Hamzat Itu udah Shavkat. pasti. Wah, itu Nanti di episode selanjutnya kita bahas ya. Iya. Hamzat Shavkat, karena kita Mas Anggi juga dream fight-nya dia apa. Kalau lu apa, Ge? Holloway Chandler. Wush, menarik banget tuh. Geger otak Chandler Geger otak itu Chandler itu. Iya. Kalau gua pribadi karena gua fans Israel Adesanya, gua pengen dia lawan Jiri Prochazka. Nanti kita bahas tapi episode selanjutnya. Cuma berarti Sean O'Malley sama Merab akhirnya terwujud ya. Iya, Dia kayaknya potensial Merab menang besar nih ya. Atau Sean O'Malley, lu megang siapa sebelum udahan nih? Sean O'Malley, Merab. Merab. Udah feeling gue juga. Merab. Gue juga soalnya kalau Sean O'Malley, walaupun gue rada suka sama Sean O'Malley, kayaknya di atas kertas Merab sih gue. Iya. Gue berharapnya Kemal ngomong Sean O'Malley lagi. Enggak, soalnya sulit Karena gue pilih Merab kalau gue. Iya, soalnya Merab mah udah. Lah lu lihat aja pertandingan terakhir Merab take down Yehudo sampai ketawa-ketawa begitu. Iya. Apalagi cuman Sean itu Bang. O'Malley aja. Cuman di antara 15 menit penyiksaan Merab ke Cejudo, Iya. ada satu pukulan Cejudo yang kena Kena. gue pikir kalau Sean yang mukul tidur Merab. Tidur. Iya, gua ada potensi itu doang sih. Iya. Karena Yang kan mana yang Cejudo Ada di mukul? awal-awal. ada di ronde si- pertama. Di awal kan si Merab spinning back kick. Iya, Anjir, iya. ini apaan pukulan spinning Dan back itu kick. dia Gaya-gaya. sempat kayak gitu kan. Iya, pas ketonjok wobble baru anjing udahlah main-mainnya baru serius. Baru ya di ronde kedua yang dia bercanda-bercanda Iya. di ke Mark Zuckerberg dia ketawa-ketawa, baru itu serius. Tapi dia ada satu kali itu, Ge. Jadi potensi Sean O'Malley kalau memang, tapi kan Sean O'Malley ini pertarungannya tuh apa ya? Bukan telat panas, dia tuh kan panasnya agak set gitu. Biasa ronde diesel. 1 ya diesel, maksudnya ronde 1 biasa kalem-kalem, tapi sekali ada kesempatan di ronde kedua dia TK orang kayak Aljamain Sterling. Jadi potensi kalau Cejudo kan itu ronde 1 seingat gue ya, itu ronde 1 yang dia wobble, baru ronde 2 di serius yang dia ngangkat-ngangkat itu kan. Nah, potensi kesempatan Sean O'Malley menang itu adalah ketika Merab meremehkan di ronde 1 Iya. itu sebenarnya. Iya, dong. betul, Iya. betul. Tapi kayaknya Sean O'Malley bukan style yang ronde 1 lu semua TK orang Iya, masalahnya. Dan si Merab juga kayaknya belajar dari Cejudo, pasti timnya juga bilang, bro udah jangan main-main bro, udah dari awal langsung laser fokus bro. Iya, Gitu. masalah Sean O'Malley. Jadi kayak kita bertiga Merab, ada nggak netizen yang Sean O'Malley ya? Potensi menang Sean O'Malley sniper itu doang. Iya. Ya udah gue Sean O'Malley biar beda. Kalau Sean O'Malley paling menangnya ya KO, tapi kalau Merab itu kalau gua bilangnya itu adalah decision. Decision. Iya, kalau Merab bisa bakal aja disiksa 5 ground ronde. and pound. Bisa aja 5 ronde, karena kan kita nih suka underestimate Sean O'Malley juga ya, dengan badan Iya. sekurus itu bisa nggak bertahan dengan submisi Merab. Bisa aja loh dia bertahan ternyata. Iya. Maksudnya memang bertahan sampai ronde Nafasnya 5. kuat, iya. Lah lawan Chito Vera, Chito Vera. Maksudnya Chito Vera kan kita tahu staminanya sekuat itu ya. Terus rahangnya kuat. Kan berapa kali pukulan masuk ke Chito Vera, tapi Chito Vera juga banyak pukulan masuk ke Sean O'Malley kan. Tahan 5 ronde anjing Sean Iya, O'Malley. Dan jangan diremehkan juga grappling si Sean O'Malley. Sean O'Malley kan sering ikut kompetisi Brazilian Jiu-Jitsu lokalan. Iya, tapi dia dapat belt nggak? Maksudnya black belt atau enggak? Sean O'Malley Biru kalau nggak biru apa ungu ya? Ya bukan yang black belt kan dia kan. Kalah sama Ercek dia, Bro. Ercek black belt. Kalah sama Pereira. Pereira dapat sabuk hitam mengawin orang. Ya makanya kayaknya gampang banget ngasih sabuk hitam nih BJJ ini. Berarti siapapun yang kawin itu, Heeh. Steve Ercek itu bisa CPR. Iya, Nanti gitu. Steve Ercek bisa, Dan dia bisa ada sertifikat CPR. ngasih quotes untuk petarung yang kalah. Iya, Karena dia jadi kita dukung Merab, kalian dukung siapa untuk Sean O'Malley? Di episode selanjutnya kita bahas dream fight itu alasannya kenapa, dan kita ada interview sedikit sama Mas Anggi Umbara. Dia ini sutradara Vina 97 hari, Siksa Neraka, dia sutradara Comic 8, dia sutradara banyak, Kanzab.
Yang Comic Egg. Comic Egg pasti saudara Iya kita. lucu itu. Gue nonton. Iya, setelah mainnya sih gua sama Ge lu kemana aja? Oh iya? Iya anjing. Gimana lu? Gimana sih orang kita pemeran utama gua sama Ge aja. Yang apa maling bank gitu kan? Iya, kan itu kita yang main. Itu Kemal. Gua, ayo yang pertama, lu nonton yang pertama. Ntar gue nonton lagi. Yang pertama Kemal yang ibunya Kiki Fatmala. Iya, yang kedua dia, kedua Gua. Ge. Lah kemana aja Sardo? Yang orang Arab ya kan gue bercanda sama Ernest sama Ari Kriting. Iya. Terus gue yang orang Arabnya yang gue bilang wah orang Arab mah suka yang kata siapa semua orang Arab bersih bro. Gue kotor bro. Itu gue anjir. Ya. Ntar gue lihat lagi. Parah banget Sardo. Radio tempur. Makanya Iya. film radio. Iya. Radio udah mau matri bro. Street fight lah kita. Nggak, pokoknya nanti bintang tamunya episode saja ada bintang tamu. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.